Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Quran surat An-Nahl ayat 18. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kami hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur dan segenap jajarannya yang senantiasa dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu ranting Muhammadiyah dan Aisyah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Semoga setiap langkah Bapak Ibu semuanya di tempat yang mulia ini tercatat sebagai pahala untuk Bapak Ibu semuanya. Dan semoga niat kita semuanya sampai ke tempat ini, mari kita niatkan untuk senantiasa kita selalu ada muhasabah, selalu ada korelasi dari apa yang sudah kita lakukan, tentunya untuk mencharge, untuk mengisi setiap apa yang masuk ke dalam diri kita. Tentunya ini menjadi bahan renungan untuk kita bersama, sekaligus kita bertolabul ilmi, sehingga setiap yang kita lakukan semuanya ada hikmahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas izin Allah saya khususnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di tempat yang luar biasa ini. Kalau saya flashback ke belakang itu, ini tempat yang sangat bersejarah untuk saya. Karena bayi saya diasuh oleh Simbah di Seruni Kota, tentunya banyak hal yang saya dapatkan di Seruni ini. Dan ini seperti reuni nih. Meskipun mungkin ada sebagian yang mungkin saya rada panggil sih enggak, mungkin saya yang bersilaturahmi Ibu dan Bapak-bapak semuanya. Ya, semoga pertemuan kita pada malam hari ini ada manfaat khususnya bagi saya secara pribadi dan terlebih bagi Bapak Ibu semuanya. Tentunya semoga nanti ada ilmu yang bisa kita ambil, bisa kita renungkan, kemudian bisa kita amalkan bersama. Dan semoga pertemuan ini pula semakin menguatkan kita untuk kita semakin bermuhasabah. Mengingat kita tidak tahu usia kita nanti sampai batas berapa tahun. Terakhir kemarin murid saya di SMA Muhammadiyah usianya masih 17 tahun. Ya qadarullah, ternyata Allah lebih sayang. Jadi pulang sekolah, berangkat dari pagi, izin ke orang tua, pamit untuk menuntut ilmu, kemudian tidak ada firasat apa-apa Bapak Ibu, orang tuanya khususnya. Begitu selesai dari belajarnya, ternyata Allah meminta titipannya lagi. Sehingga tahunya orang tua dipanggil ke rumah sakit, itu ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Rasanya kados nopo. Makanya ini sebagai pembelajaran untuk kita semuanya. Mari di sisa umur kita tidak memandang kita ini masih muda atau salah bayar atau sampun sepuh,
semuanya kita persiapkan bersama-sama. Mari pertemuan ini menjadi salah satu bekal kita untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Maka senantiasa pula kita bersyukur kepada Allah. Oke. Jadi ini khususnya bagi saya untuk semakin saya berevaluasi lagi. Kira-kira sudah lebih baik atau belum? Makanya saya juga belajar Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa marilah senantiasa pula kita aturkan segenap rasa cinta kita dalam wujud kita banyak bersolawat kepada beliau, senantiasa mengucapkan salam untuk beliau dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, bahkan sampai kepada pengikut-pengikutnya, agar kita senantiasa layak menjadi umatnya yang dicari-cari oleh Rasulullah nanti di yaumil akhir. Maka mari senantiasa kita jadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang terbaik di antara teladan-teladan yang lainnya. Nanti Ibu sampai beresani di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya di dalam diri Rasulullah itu ada keteladanan yang baik yang patut kita contoh. Liman kana yarjullaha, barang siapa yang mengharapkan rahmat dari Allah, wal yaumal akhir, dan hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, maka banyaklah untuk kita mengingat-ingat kepada Allah melalui uswatun hasanah dari Nabi kita. Maka perbanyak kita bersolawat, kemudian memantaskan diri kita untuk kita layak menjadi umat beliau yang senantiasa bisa memberikan syafaatnya kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, dalam kesempatan malam hari ini seperti yang sudah disampaikan, bahwasanya tema yang akan kita angkat hari ini adalah ada nikmat yang terbesar. Ada nikmat yang terbesar tapi kadang sering terlupakan oleh kita. Pertanyaannya ibu-ibu, bapak-bapak, sudahkah kita bersyukur? Sampun? Saestu? Pertanyaan itu maka kita sendiri yang bisa menjawab. Mungkin kalau secara lisan sering kita mengucapkan dengan mengucapkan apa Bu? Alhamdulillah. Tapi apakah kata alhamdulillah itu sudah masuk betul ke dalam jiwa kita? Itu yang jadi pertanyaan kita selanjutnya. Maka untuk mengawali kita sebelum kita membahas masalah nikmat-nikmat yang terlupakan itu, maka pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama adalah apakah kita sudah bersyukur kepada Allah. Maka kata Allah di dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu benar-benar bersyukur kepada Allah, aja ditambah atau dikurangi Bu? Kalian bisa jawab, bapak-bapak. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita selalu bersyukur, nambah bersyukur, Allah tambah lagi nikmatnya. Allah itu tidak akan pernah merasa rugi, karena Allah itu maha kaya. Karena maha kaya, kadang manusia itu lalai. Bagi Allah kalau kita nggak bersyukur, bagi Allah it's okay, no problem, gitu, nggak masalah. Bagi Allah, karena Allah maha kaya. Tapi yang rugi itu siapa Bapak Ibu? Menungso nih.
harus kita eling-eling. Wala in kafartum, dan apabila kamu sekalian itu kufur, ingkar kepada nikmat Allah yang sudah Allah berikan. Napa Bu ajaman Ibu? Inna azabi lasyadid. Eling-eling yo manungso, sesungguhnya setuhune azabku itu sangat pedih. Insyaallah. Maka menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi yang namanya syukur itu Bu, yang namanya syukur itu adalah menunjukkan adanya nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, kemudian kita mampu mengungkapkannya secara lisan dengan kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian masuk ke dalam hati kita, sehingga menumbuhkan ketaatan kita, bertambah patuhnya kita kepada Allah. Kemudian dilanjutkan lagi bentuk syukurnya ke anggota badan kita, jasmani kita pun menunjukkan bagaimana menunjukkan rasa syukur di badan ini dengan kita menjaga seluruh yang Allah berikan kepada kita. Menjadi wujud syukurnya kita kepada Allah adalah menjaga setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan ke dalam jalan yang baik. Itu yang namanya syukur. Jadi syukur itu tidak hanya sekedar di lisan, tetapi juga harus masuk ke dalam hati, kemudian diwujudkan dalam amal perbuatan. Itu baru yang dikatakan namanya syukur. Bukan syukur, bukan kata syukur ya Bu. Karena mengucapkan syukur dengan syukur bukan kan berbeda ya Bu, dengan ekspresi muka yang yang manis dengan yang tidak manis kan kelihatan. Jadi makna syukur tidak hanya sekedar di lisan, tapi harus masuk ke dalam relung hati kita, kemudian diwujudkan dalam visi kita, yaitu menjaga. Lakukan amal perbuatan untuk menunjukkan rasa syukur. Seperti itu. Termasuk mungkin yang hari ini kejatah untuk mewujudkan rasa syukurnya adalah berbagi. Ini kan wujud rasa syukur nih. Nah, seperti itu. Maka insya Allah yang dikeluarkan hari ini semoga diganti oleh Allah yang lebih baik lagi, insya Allah. Jadi ibu bapak, bapak ibu bapak. Karena ibu dulu, ibu tapi mawon bapak. Lalu Pak? Ibu pimpinan Pak? Ibu pimpinan lebih mawon bapak nih. Jadi bapak ibu semuanya, kalau berbicara masalah syukur, maka tentunya kita orientasinya adalah tentang nikmat Allah. Karena pada dasarnya nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, kepada seluruh umat manusia, itu adalah seperti titipan belaka. Terus Bapak Ibu, semua yang Allah kasih itu adalah titipan. Maka dalam tausiahnya Agim itu pas awal-awal Agim booming sekali nih, saya masih ingat sekali dan bagus sekali itu Bu. Jadi titipan Allah itu diumpamakan seperti pekerjaan atau profesi tukang parkir. Ngertos nggih profesi tukang parkir nggih? Jadi tukang parkir nih kok kan dititipi wali balik dari kendaraan roda 2, roda 3 mobilnya ya, roda 4 dengan yang wujudnya mau kinyis-kinyis maer, enten sing setengah maer, enten sing roto ya maer lah, enten sing mas nada lagi
Dari semua titipan yang beraneka ragam itu, yang namanya tukang parkir kalau tidak amanah, pripun Bu? Pecat. Wah, pecat, diprotes, kon ganti gitu. Oke. Maka yang namanya nikmat itu semua yang Allah berikan, termasuk tubuh kita semuanya ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua ini adalah titipan. Maka kalau titipan ini kan suatu saat nanti akan diminta lagi oleh Allah. Leres. Bahkan termasuk yang kita cintai, yang kita pegang, yang dimana-mana itu semuanya suatu saat nanti akan diminta lagi. Termasuk nyawa kita, Bapak Ibu. Masa muda kita, masa tua kita, masa sehat kita, harta benda yang kita miliki, semuanya itu semua hanya titipan. Maka suatu saat kok lepas dari tangan kita, lepas dari tubuh kita, ya kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kecuali kalau kita ikhlas betul-betul menjaga titipan dari Allah, maka kita ikhlas juga dalam memberikan. Sama tukang parkir itu, kalau kendaraan itu sudah diminta lagi oleh pemiliknya, protes betul tukang parkir. Boten. Ada protes itu apa sih? Maka sama Bu, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini semuanya adalah titipan. Maka penting sekali rasa syukur itu kita kedepankan, sehingga ketika kita diingatkan oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, hendaknya kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena suatu saat nanti nikmat-nikmat itu akan diminta lagi. Sebisa mungkin wong iki titipan, nek jenenge titipan kan kalau dititipi badhe dikelengake mawon apa dijogo? Dijogo. Maka semua titipan ini hendaknya kita jaga dengan baik, kalau bisa dikembalikan dalam yang terbaik. Seperti itu. Maka Bapak Ibu, kenapa saya tertarik untuk mengangkat tema kali ini? Karena kita perlu bermuhasabah bahwa semua yang Allah berikan kepada kita ini semata-mata hanya titipan. Maka bagaimana kita menjaga titipan ini agar kita nanti tidak menyesal suatu saat nanti. Nah, yang akan kita angkat adalah nikmat-nikmat yang menurut Allah itu sangat besar, tapi kadang kita lalai, kadang kita lupa kalau ternyata hal itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena banyak sekali nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Maka menurut Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sekaligus sahabat Rasulullah, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, ini seorang ulama besar di Arab Saudi, tapi asalnya dari Indonesia, dari Banten. Diakui kesolehannya, keilmuannya, keulamaannya di negeri Arab sana. Banyak karyanya, termasuk kitab Nasha'ihul Ibad, nasihat-nasihat bagi para hamba Allah. Salah satunya adalah nikmat terbesar yang menurut Ali bin Abi Thalib ini sebetulnya ada 6. Nanti mungkin semoga waktunya mencukupi. Ya, semoga waktunya mencukupi bisa kita jabarkan semuanya. Tapi kalau tidak mungkin nanti jadi PR bersama. Nanti bisa dipelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah satu, nikmat terbesar yang sering kita lalai adalah nikmat kita bisa memeluk agama Islam. Kalau selama ini kita sudah ber-KTP agama Islam, tapi apakah kita sudah melaksanakan seluruh syariat-syariat di dalam agama Islam? Itu menjadi PR kita.
Maka kalau kita sudah menjadi seorang muslim, maka kita punya konsekuensi, punya tanggung jawab sebagai seorang muslim. Jadi jangan sampai Islam kita Islam KTP. Tapi kalau orang Islam nanti masuk surga, iya, karena kita sudah bersyahadat. Karena syahadat itu adalah menjadi kunci surga. Setelah kita buka kunci ini, arti buka orang kan ngoten. Nggih mboten? Nggih. Wis oleh kunci ini, dari dibuka, orang dibuka-buka saged mlebet surga mboten? Mboten saged, masih terganjal. Maka harus melakukan amalan-amalan yang lainnya. Karena Islam itu terbangun atas lima aspek, 5 fondasi. Yang pertama adalah syahadat. Bunyal Islam ala khamsin, syahadata alla ilaha illallah. Syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Itu harus, 2 syahadat ini harus kita tancapkan ke dalam hati kita. Jangan sampai lepas, Bapak Ibu. Penting nih. Karena kata Allah, kata Rasul, bahwasanya seluruh amal yang kita lakukan, amal yang baik-baik itu, nek kita tidak bersyahadat, maka semuanya akan sia-sia. Syahadat itu bisa batal betul? Bisa. Tanpa kita sadari, kalau misalnya kita melakukan kemusyrikan, menduakan Allah, lebih percaya dengan yang lainnya daripada Allah, itu sudah masuk indikasi syirik. Maka syirik itu nanti yang bisa menggerogoti keyakinan kita kepada Allah, bisa batal itu. Masya Allah. Ini yang harus kita renungkan bersama. Syahadat kita harus senantiasa kita lakukan berulang-ulang. Dalam sholat pun kita selalu bersyahadat. Betapa pentingnya syahadat. Karena yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir adalah syahadat. Yang kedua apa Bu? Kalau sudah berkomitmen, sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Sholat itu sudah diajarkan oleh orang tua kita dari kita kecil. Bahkan nanti kalau sudah umur 10 tahun wangil mau sholat, boleh dipukul ya. Mukulnya kan orang mukul dikepung, tongkat itu betul. Artinya secara fisik kita boleh melakukan untuk apa? Iya, untuk mengingatkan bahwasanya pentingnya sholat. Karena sholat itu adalah ibadahnya seorang muslim. Itu yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir. Ya, sholat itu berarti kalau orang yang tidak sholat, maka kata Rasulullah, dia bisa dikatakan kafir. Wah, jangan kafir-kafirkan Bu. Nah, ini memang betul. Karena orang yang tidak sholat itu sama saja dengan dia merobohkan tiang agama. Maka kalau kita mau ekstrim Bapak Ibu, orang yang tidak pernah mendirikan sholat, maka boleh tidak disolati Bu. Orang tahu sholat kok. Cuma karena di situ adalah sebagai hak, seorang muslim diantaranya adalah sholat sebagai bentuk penghargaan. Itu sampai sebegitunya Bapak Ibu. Pentingnya kita sholat di dalam agama kita. Maka kita butuhkan internet masalah sholat ini. Takut gitu ya. Takut kalau anak-anak kita nanti sholatnya bagaimana. Ini luar biasa. Ini harus terancam betul di dalam hati anak-anak kita, keturunan kita, agar tidak melalaikan sholat. Karena sholat itu adalah apa Bu? Iya, tiang agama. As-sholatu imaduddin. Ya.
Maka setelah sholat kemudian apa Bu? Apa? Puasa. Sama. Agama lain juga ada puasa. Agama kita juga ada puasa. Maka puasa itu sudah dilakukan oleh nabi-nabi zaman dulu. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nek kamu ingin dijadikan sebagai orang yang bertakwa, maka ikuti jalan orang-orang seperti orang terdahulu dengan jalan berpuasa, agar kita habluminallahnya dapat, habluminannasnya dapat, bisa merasakan laparnya orang gak makan. Di antaranya seperti itu. Kemudian yang keempat apa Bapak Ibu? Zakat. Zakat untuk membersihkan diri dan harta kita. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Moga nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih dalam lagi masalah zakat. Kemudian yang terakhir apa Bapak Ibu? Haji. Disempurnakan dengan ibadah haji. Maka kita berdoa agar dimampukan. Ini alhamdulillah saudara-saudari kita yang ada di Sulu ini ada Bapak Partis, keluarga, kemudian sinten malih lagi? Berdua, cuma dua ya. Kita doakan semoga perjalanan beliau besok ketika berangkat tidak haji betul-betul diberkahi oleh Allah, dimudahkan, kemudian disampaikan sampai di tujuan di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, kemudian bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji baik wajib maupun sunnahnya, kembali ke tanah air menyandang predikat haji yang mabrur dan bisa menulari kita semuanya. Yang sudah pernah iso munggah meneh ngoten Ibu, jadi tamu Allah. Karena tidak semua orang bisa. Maka mohon kepada Allah agar dimampukan. Entah nanti jalannya bagaimana, yang penting harus ada niatan untuk bisa melaksanakan ibadah, menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kok agama Islam itu menjadi nikmat terbesar? Maka nanti Bapak Ibu semuanya saged meresani di dalam suratnya apa nih? Di dalam surat Ali Imran ayat 19. Kemudian nanti bisa dibuka lagi di ayat yang ke-85-nya. Kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Kata Allah, kita jangan sampai mati dalam keadaan tidak muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati tapi benar-benar dalam keadaan seorang muslim. Maka kita berharap Bapak Ibu semuanya agar iman itu selalu tertancap di dalam diri kita, dalam hati kita. Karena cita-cita orang mukmin itu adalah bisa berakhir di dalam kehidupan ini secara husnul khotimah. Maka untuk husnul khotimah itu dibutuhkan banyak persiapan. Di antaranya adalah bagaimana kita menumbuhkan iman, memupuk iman agar kita imannya senantiasa terjaga. Maka kalau kita sudah menjadi seorang muslim, maka kita punya kewajiban Bapak Ibu. Saya mengutip kembali khutbah Idul Fitri yang kemarin ini, bahwasanya komitmen seorang yang sudah menjadi seorang muslim itu yang pertama adalah harus yakin dengan agamanya. Jangan sampai kita ini ragu-ragu dengan agama kita sendiri. Inna dina indallahil Islam.
bahwasanya agama yang diakui oleh Allah hanyalah agama Islam. Maka itu menjadi utama yang harus kita tanamkan betul Bapak Ibu. Jadi agama Islam harus senantiasa kita jaga sampai kita mati insya Allah. Maka harus yakin, kalau nggak yakin yuk berbuat. Nanti ketika ada syariat begini, ada ketentuan begini dalam agama kita, kalau kita nggak yakin, bagaimana kita akan melaksanakan? Semacam itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mempelajari agama Islam secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah, maka masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Bagaimana untuk kita bisa belajar agama Islam? Maka harus pakai ilmu. Mau belajar, maka majelis-majelis seperti ini Bapak Ibu, ini adalah sarana kita untuk mengenal agama Islam. Jangan sampai nanti Islam dijatuhkan kita diam saja, tidak ada respon apapun, nggak peduli, itu jangan sampai. Apalagi para nabi kita itu ketika berdakwah memperjuangkan agama Islam, ini tidak mudah. Yang lebih sulit lagi adalah mengislamkan orang Islam. Kita sudah beragama Islam, bahkan sudah diajarkan sejak dini, bahkan dalam kandungan senantiasa dikenalkan oleh orang tua kita. Begitu lahir diadani, orang dikenalkan. Kemudian diajarkan oleh orang tua kita gitu. Makanya tugas orang tua itu tidak mudah. Ketika mengajarkan tentang agama Islam itu luar biasa. Maka orang tua itu harus paham tentang agama Islam. Maka jangan sampai kita nggak paham dengan agama kita sendiri. Maka penting sekali untuk kita mempelajari agama Islam. Maka thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Maka kewajiban menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, ini penting sekali. Maka kita belajarnya dari siapa? Dari para asatid atau ustadzat atau dari para ulama. Karena ulama itu adalah warathatul anbiya, warisannya para nabi. Maka kalau ada ulama itu betul-betul kita hargai betul, Bapak. Jangan sampai disepelekan. Orang alim ulama itu harus betul-betul kita jaga. Karena mereka itulah warathatul anbiya, warisannya para nabi yang akan mengajarkan tentang agama Islam. Maka yang jadi hal yang memprihatinkan itu adalah yang banyak yang ngaji itu kadang tahu sepuh. Yang muda-muda ini kemana kan? Ini menjadi PR. Jangan sampai nanti anak-anak kita yang muda-muda ini gregetnya untuk belajar agama Islam itu sangat minim. Itu jangan sampai. Maka insya Allah Bapak Ibu semuanya menyekolahkan anak-anaknya di pendidikan yang terbaik, maka insya Allah itu menjadi jariah buat buat Bapak Ibu semuanya. Setiap yang Bapak Ibu keluarkan untuk memfasilitasi anak-anak kita untuk bisa mendapatkan ilmu, itu akan tercatat sebagai amal jariah. Apalagi kalau nanti putra-putrinya bisa mengamalkan, bisa mengembangkan, bisa berdakwah, maka ini akan menjadi jariah yang tidak akan ada putus-putusnya. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, komitmen kita setelah kita beragama Islam, mau mengamalkan ajaran agama Islam. Gelem ora gelem nek wis dadi wong muslim, kudu gelem manut karo tuntunane Kanjeng Nabi. Kudu. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah diakui oleh Allah mempunyai uswatun hasanah. Maka jangan sampai kita
diajarkan oleh Rasulullah. Maka ini penting sekali. Satu apa Bu? Bapak meyakini, yakin teman agama Islam itu agama yang paling benar, agama yang diakui oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama Islam menjadi agamamu dan aku ridho. Pun ikut dados apa Bu? Bapak pedoman. Ini kaitannya dengan akidah. Nih akidah itu harus digenggam, masukkan ke dalam hati. Jangan hanya digenggam di tangan. Kalau di tangan sewaktu-waktu bisa lepas, tapi harus masuk ke dalam hati. Itu namanya iman. Yang kedua apa Bu? Bapak mau mempelajari agama Islam secara mendalam, sehingga jangan sampai nanti kita taklid itu tiru-tiru tapi tanpa ilmu. Boleh kita bertaklid tapi harus pakai ilmu, harus pakai dalil. Makanya kita punya kewajiban untuk mau belajar. Maka rujukan kita apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, mau mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dalam agama kita, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, mau mendakwahkan agama Islam yang baik-baik di dalam agama Islam. Mari kita syiarkan, mari kita dakwahkan. Jangan sampai kita tidak mau bercerita tentang agama kita, karena banyak para orientalis itu dari dulu sampai sekarang, sampai nanti yaumul akhir, itu berusaha untuk memajukan agama Islam. Makanya bisa kita lihat itu orang Yahudi, orang Nasrani Bapak Ibu, dia kalau melihat agama Islam sekarang itu masih santai, karena umat Islam itu masih mudah dipatahkan, masih mudah dicerai berai, masih belum kuat imannya. Yang ditakutkan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir itu apa Bu? Iya, kalau melihat ini menjadi ketakutan orang Yahudi, melihat jamaah subuhnya full seperti sholat Jumat, ini orang Yahudi sudah mulai was-was. Maka memang tercermin di sholat subuhnya. Sholat subuh kan memang godanya kayak gitu. Ini Bapak, ini luar biasa. Makanya yang ditakutkan oleh mereka orang-orang kafir itu adalah ketika melihat orang muslim bersatu, dalam ibadahnya kuat, dilihat dari sholat subuhnya, kok jamaahnya iso full bawah atas, bahkan mungkin sampai kayak sholat Jumat itu lagi nanti sampai pelataran nih kok, itu mereka sudah mulai was-was. Tapi kalau masih ada isi rong sab, 2 sab, 3 sab, apalagi mix separuh sab, santai. Itu seperti itu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, siap membela agama Islam. Ketika agama Islam dipatahkan, dikatakan sebagai agama teroris, kira-kira Bapak Ibu sepakat dengan? Jangan sampai kita diam saja, tidak membela diri, tidak membela agama kita. Bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Afghanistan sana, yang minoritas agama muslimnya, agama Islamnya, mereka mau sholat saja kesulitan, karena tidak ada tempat untuk sholat sampai di Allah. Tapi mereka Bapak, jihadnya
biasa. Bahkan siap mati kapanpun. Anak kecil saja sudah dipersenjatai untuk bela Islam. Makanya para orang tua kehilangan, setiap hari kehilangan anaknya, meninggal gitu dalam keadaan syahid. Orang tuanya sedih, menangis. Tapi apa yang dikatakan? Anak saya bangga anak saya menjadi seorang syahid karena membela agama Islam. Nah, kalau misalnya anak-anak kita bisa seperti itu, wah luar biasa ibu. Orang semua aneh itu ibu. Masya Allah. Ini ibu membela agama kita, mati-matian sampai mati. Pahalanya syahid, masuk surga tanpa tes. Namun syahid itu, Masya Allah. Maka predikat syuhada, syahid, husnul khotimah itu memang harus dicari, harus diupayakan, dimaksud. Maka kita berusaha di setiap kehidupan kita, di setiap kesempatan kita, mari kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan terus, agar nanti di sisa umur kita adalah kita sedang dalam keadaan baik, sedang melakukan kebaikan di tempat yang terbaik, dalam kondisi yang paling baik. Iku pengen betul. Waduh, pengen paling pak. Masuk meninggal dalam keadaan husnul orang gelap. Maka itu akan terlihat setelah orang meninggal itu, nanti akan banyak hal-hal yang indah bagi mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang sedang kita persiapkan Bapak Ibu. Itu adalah kalau kita menyadari betul bahwasanya Islam yang sekarang ini kita genggam ini menjadi nikmat yang terbesar. Jangan sampai lepas. Kalau harta genggam pakai tangan saja, jangan sampai ke hati. Sampai ke hati stres bu. Gila. Okay. Maka yang digenggam, masukkan, tancapkan ke dalam hati itu imannya. Okay. Titipan Allah cukup kita genggam di tangan. Abdul apa bukan? Ya apa? Tapi kemudian mari kita kembalikan lagi bahwa semua yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah titipan. Kemudian nikmat yang kedua, saya sampai jam berapa Pak Iri? Jam 9. Ada sesi tanya jawab juga? Tidak ada lagi? Ini kita pun ngantuk-ngantuk nih ibu. Suara saya sakit merdunya ngomong gini. Marina betul deh. Oke, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah nikmat kita memiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu anugerah terbesar Bapak Ibu setelah kita menjadi seorang muslim. Bagaimana kita akan melakukan rangkaian seluruh yang ada di dalam agama kita kalau kita nggak punya keteladanan di dalamnya? Maka Rasulullah adalah teladan yang harus kita pahami. Surat Al-Ahzab ayat 21. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian kita ingin memiliki kebahagiaan di kampung akhirat nanti, kemudian kalau kita ingin memperbanyak ingat kepada Allah, maka caranya adalah kita harus meneladani Rasulullah. Caranya bagaimana? Ya kita harus kenal siapa Nabi kita. Nah, kalau nggak kenal itu pripun? Tak kenal maka tak sayang. Nah, maka ta'aruflah. Dari mana kita ta'aruf? Salah satunya buku ini bu. Ini bukan promosi bukan. Tapi buku ini adalah menceritakan siapa itu Rasulullah, baik secara fisiknya maupun secara batinnya beliau, sepak terjang beliau, dari keseharian beliau, semuanya tertuang di dalam buku ini. Namanya Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah. Ini bukunya mengupas
habis tentang pribadi Rasulullah. Bahkan sampai fisik beliau itu digambarkan di dalam buku ini. Ini karya Imam At-Tirmidzi, Syama'il An-Nabi. Kan Bapak Ibu coba TikTok. Aku lebih yakin lah mesti lah. Apa YouTube biasanya kan muncul iklan itu Bu. Nah, iklan-iklan kaitannya dengan apa? Ini salah satunya adalah saya belinya ini online. Oke. Ini lewat TikTok. Bahkan ada majalah-majalah, ada poster-poster itu isinya tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan dakwah Rasul. Dari mulai keturunan itu ada 5 poster, di situ kaitannya dengan Rasulullah. Maka kalau kita nggak ada greget untuk mencari tahu siapa itu Rasulullah, bagaimana kita akan cinta Rasul? Bagaimana kita akan bercerita kepada anak-anak kita? Oh, kalau Rasulnya juga orang kenal, kan? Terus Bapak Ibu, lewat mana? Belajar hadis Rasul, belajar sunnah-sunnah Rasul. Maka cintai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti yang aku contohkan. Jadi nggak boleh sholat kok sampai naik dewe. Kan ada tata caranya. Semuanya digambarkan, dicontohkan oleh Rasulullah semuanya. Maka mau tidak mau ya kita harus belajar. Ya, Bapak Ibu. Maka jangan alergi untuk belajar agama Islam. Jangan gengsi anak-anak kita disekolahkan di pendidikan sekolah yang notabene di situ adalah agama Islam. Itu sebagai kebanggaan buat para orang tua. Bentuk kepedulian kita kepada anak-anak kita adalah sekolahkan di kalau misalnya sekolah di negeri maka harus ada imbangannya, harus balance, harus seimbang antara ilmu duniawi dan ilmu agama, biar anaknya bisa mempunyai pengetahuan yang sejalan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah. Itu yang kedua, nikmat kita memiliki suri toladan yaitu Rasulullah. Monggo Bapak Ibu, sambil kita duduk santai, baca buku, baca tentang Rasulullah. Kan enak ya, santai. Ya Allah, jebolan kayak ini tak. Makanya jalan dakwah itu tidak semulus apa Bu. Yang kita bayangkan, Rasulullah itu ketika dakwah itu berdarah-darah, bahkan diancam nyawanya, gitu kan? Dan tidak gampang perjalanan beliau ketika berdakwah. Dimakan 13 tahun. 13 tahun itu sampai diusir dari Makkah. Kemudian hijrah ke Madinah. Ini luar biasa. Maka kalau kita nggak cinta Nabi, berarti dipertanyakan keislaman kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan nikmat bisa beragama Islam, maka yang kedua adalah nikmat kita mempunyai suri toladan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat penting, nikmat kita mempunyai petunjuk pedoman yang namanya Al-Quran. Al-Quran kan sudah sering kita baca, bahkan tadi diawali dengan tadarus. Maka setiap ayat demi ayat, setiap huruf demi huruf di dalam Al-Quran, kalau kita memahami semuanya adalah berpahala. Kalau kita baca Quran, yang dapat pengetahuan. Tapi kalau kita baca Quran, tidak hanya pengetahuan yang kita dapatkan, tapi juga pahala. Orang sing grondol-grandol maca Quran itu pahalanya luwih akeh timbang sing wis lancar maca Quran. Nggih mboten? Kalau yang sudah lancar dapat 1 pahala. Kalau yang
dari niatnya diwujudkan praktek berolahraga dosa enggak apa-apa. Makanya saya ingat betul ketika dulu masih muda, masih muda. Sekarang masih muda kok untuk kita gitu. Kenapa? Saya muda mola. Saya umurnya sudah 46, Bapak Ibu, Masya Allah. Dulu saya di sini dari kecil. Dulu kita nganu TPG, Pak, barang-barang yang kaya ini. Masih ingat dulu zamannya Bu Sinten, Bu Sukir, kemudian Bu Maksum. Itu saya keluar dari pondok, kemudian ngaji bareng habis maghrib sampai isya, dari Iqra jilid 1 sampai Quran, Bu, Masya Allah. Sampai ibu-ibu bisa baca Quran. Itu luar biasa perjuangannya ibu-ibu. Bu Maksum, Bu Sukir, terus Bu Sinten lagi. Bu Sinten? Bu Ihsan, Bu Darman. Di kelas saya sedang dodol di penginapan itu kan nyambi gitu. Kemudian sampai saya ngantuk, nanti Pak Ervita gue bilang ngantuk gitu, tapi ngantuk. Luar biasa semangat ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu, ale pengen iso maca Quran itu luar biasa. Ini masih berlanjut buat anak lagi. TPG itu masih jalan nggak? Aduh, PR lagi Cak. Ayo, monggo, yang muda-muda kita gerakkan. Kalau perlu sekolahkan menjadi ustaz-ustazah, misalnya belajar metode apa, kemudian dikembangkan, tarik anak-anak kita untuk ngaji di sini. Yang ngaji di luar, ayo mungkin dari pengurus apa? Pengurus di masyarakat sini, betul-betul kalau bisa mewajibkan anak-anak sekolah ngaji ke masjid ini. Siapa lagi mau menggerakkan Bapak Ibu? Dan saya insya Allah tahu anak-anak kita yang mungkin pernah ada di pondok pesantren, berikan mereka wadah untuk berkhidmat di situ. Nanti jangan sampai vakum masjidnya. Bagus-bagus tapi orang mau kegiatan anaknya, remajanya, iman-iman yakin asli. Iman-iman Pak. Maka saya belajar dulu mengajar TPG di Suni, saya terapkan di Permata Hijau di rumah saya, Bu. Dari awal saya tinggal di Permata Hijau, alhamdulillah sampai sekarang masih, meskipun lingkungannya luar biasa. Prinsipnya meskipun minggu siji bocah tetap diulang. Gurunya ojo nanti kalah sama lewat bocah. Ojo nanti orang mau gurune pripun carane. Biar Pak Iri. Ibu yang punya wayang putra yang misalnya sudah bisa pintar baca Quran, ayo dikerahkan untuk menghidupkan TPG-nya di sini, Qurannya di sini. Insya Allah nanti berkah semua ini. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi umat manusia. Tidak hanya orang muslim saja, Bu. Umat manusia, orang kafir pun belajar Al-Quran. Bahkan oleh Allah dibuka sekalian hidayahnya. Orang-orang yang ingin mengajarkan Al-Quran justru malah dibuka sekalian sama Allah, sehingga mereka terbuka dengan isi di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat logis, dipikir dalam akal kita tuh logisnya. Sekarang itu mulai bermunculan
Kemudian yang pertengahan muktasid, beriman ning tanggung. Setengah-setengah. Kadang memanfaatkan Al-Quran, kadang tidak mau memanfaatkan Al-Quran. Yang bagus itu yang ketiga, sabiqun bil khairat, mereka yang totalitas dalam menerima Al-Quran, yang betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi hidupnya. Totalitas. Makanya mereka ada keinginan untuk menghafal Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Meskipun orang hafal, tapi mau mengamalkan, kan luar biasa. Mereka yang disebut dengan ahlul Quran, kerabat Allah. Makanya kalau ada anak-anak kita yang belajar Al-Quran sampai menghafal Al-Quran, hadiahnya oleh Allah apa? Para orang tuanya akan diberikan mahkota kemuliaan, insya Allah. Pengen betul Bu? Well, ya begini, pokoknya betul. Berarti tanda tanya nih Bu. Itu nikmat yang ketiga. Yang terakhir Bapak Ibu, nikmat ketika Allah menutupi aib-aib kita. Pun Bapak Ibu, monggo kita merenung bersama. Setiap orang pasti punya aib, punya kekurangan. Allah tutup betul itu aib-aib kita. Maka jangan sampai kita mudah adil aib kita. Caranya pripun? Caranya pripun? Jangan mengumbar aib orang. Ya Allah, tapi angin pol ini jangan ngirisan, masalah guys. Mata ini harus turun, ini tolong ke mereka. Ini kan Bu. Makanya ketika kita berkumpul, kita berusaha berkumpulnya kita bersama dengan orang-orang yang baik. Yang kita bicarakan adalah hal-hal yang baik. Yang kita lakukan adalah kebaikan. Maka insya Allah kita akan baik di dalamnya. Kita bermohon kepada Allah, semoga dari nikmat-nikmat itu yang mungkin selama ini kita menganggapnya masih remeh, masih belum peduli, maka mulai hari ini kita harus peduli. Karena bekal yang harus kita bawa menghadap kepada Allah, yaitu tadi, tidak ada yang lainnya. Maka Bapak Ibu semuanya, mari kita saling mengingatkan diri kita masing-masing. Sudah seperti apakah rasa syukur kita kepada Allah? Dengan kalau kita ingin menghitung nikmat Allah itu kita tidak akan mampu. Makanya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Nek dicatat Bu nikmat Allah yang sudah Allah kasih ke kita, ibarat seluruh lautan yang ada di muka bumi ini, untuk menuliskan semua nikmat Allah, lautan itu tidak akan cukup untuk menuliskan. Habis. Makanya innallaha laghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari Bapak Ibu, kita manfaatkan sifat rahmannya Allah, sifat rahimnya Allah, sifat razaknya Allah, agar senantiasa Allah itu mengampuni dosa-dosa kita, Allah menutupi aib-aib kita, Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita, Allah ganti keburukan kita dengan kebaikan. Bagi Allah itu sangat mudah. Yang penting kita mau kembali kepada Allah secara totalitas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika banyak kesalahan dari saya, itu kebodohan saya secara pribadi. Dan apabila ada yang benar, semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.